inovasi termasuk makan makan bergizi gratis ya, aku tidak salah apa ya, makan gratis bergizi gitu ya atau apa gitu ya, itu konsep yang sebenarnya juga berorientasi kepada perbaikan sumber daya manusia itu. Jadi diharapkan dengan memperbaiki gizi ya daripada anak-anak sekolah itu mulai dari usia dini, SD, SMP sampai SLTA. Nah, itu diharapkan mereka bisa lebih maksimal untuk mengikuti proses belajar mengajar ya, dan juga untuk memperbaiki kesehatan yang membantu supaya mereka lebih sehat ya, lebih terjamin kualitas makanannya dan sumber kelengkapan dari gizi makanannya, sehingga bisa membuat dia menjadi lebih berkualitas, optimal daya tumbuhnya, daya kembangnya ya, tumbuh kembangnya ya, sehingga dia dapat menjadi sumber daya manusia yang yang potensial. Kemudian juga banyak program-program pemerintah sekarang berorientasi kepada perbaikan sumber daya manusia. Cuma ada beberapa juga dilema ya dengan adanya efisiensi ya itu. Jadi efisiensi juga sedikit mengganggu ya bagaimana implementasi daripada program dan kegiatan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia itu untuk menjadi lebih berkualitas ya itu. Tapi ya itulah dilema ya, dan itulah tantangan ya di dalam negara, dan bukan hanya di Indonesia ya. Kita bisa melihat bagaimana sekarang juga di Amerika ya, sebagai negara superpower itu juga lagi melakukan efisiensi ya itu. Jadi bukan hanya Indonesia yang melakukan efisiensi, tapi hampir semua negara sekarang melakukan efisiensi dengan adanya masalah ekonomi global, ekonomi global ya, terkait dengan mitigasi, terkait dengan apalagi perubahan cuaca ekstrim itu mempengaruhi tersedianya makanan ya, pangan ya, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan primer lainnya termasuk susu, itu juga bermasalah di berbagai negara. Kemudian berikutnya adalah perang ya, kemudian juga adanya embargo yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat ya, itu juga mengganggu perekonomian global ya, sehingga mau tidak mau ya semua negara terpengaruh dan mendapat imbasnya ya, seperti itu ya. Kita bisa melihat sekarang dolar sudah sampai, kalau tidak salah sudah hampir menyentuh 17.000 ya itu. Nah, ini masalah yang cukup perlu kita hati-hati, bagaimana menyimpan uang dulu ya. Jadi kalau misalnya Anda punya uang, disimpan dulu ya, ditabung dulu. Ya, kenapa? Karena gelagatnya dunia sekarang lagi tidak baik-baik saja ya, bukan hanya Indonesia yang tidak baik-baik saja, tapi secara global juga tidak baik-baik saja. Ya, kenapa? Karena terjadi seperti kekurangan pangan ya, kekurangan apalagi semua naik ya harganya itu, dengan adanya sekarang kalau di Indonesia mau masuk Lebaran ya, mau masuk puasa, bulan puasa. Nah, itu juga harga semakin tinggi. Nah, ini sangat mempengaruhi perekonomian dan mungkin juga bisa menciptakan inflasi ya, sehingga perlu kita hati-hati ya itu. Nah, sekarang kita coba mau masuk dulu di manajemen sumber daya manusia sektor publik. Baik ya, kita coba lihat berikutnya. Ya, jadi ini materi minggu lalu kita sudah pertemuan keberapa ya? Ketiga ya? Iya, Ibu. Kalau ketiga, oke. Berarti kita sudah masuk di bagian tujuannya manajemen sumber daya manusia. Nah, kita lihat dulu di sini ya, apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi kalau misalnya eh, ya, jadi kita bisa melihat di sini jelas tulisannya dan suaranya Ibu. Iya, Ibu. Jelas, Ibu. Ya, oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa tujuan utama organisasi sektor publik itu adalah bagaimana memberikan kesejahteraan ya, dan mungkin juga laba ya untuk organisasi seperti misalnya badan usaha milik negara atau juga dunia usaha, dan itu juga organisasi-organisasi informal bagi pegawai dan juga bagi rakyat dan bagi masyarakat serta para stakeholder. Artinya memberikan semua ya, bagi semua pihak ya, untuk mendapatkan kesejahteraan atau mencapai tingkat hidup yang lebih layak atau lebih baik ya itu. Ada beberapa sini salah ketik ya. Kita kembali saya di sini. Ya.
Ya, di sini juga kita bisa melihat bagaimana organisasi itu eh, banyak tujuan-tujuannya ya. Yang pertama juga ingin memberikan benefit atau kontribusi atau manfaat kepada dan ataupun juga laba atau keuntungan kepada organisasinya yaitu, sehingga di sini organisasi ataupun perusahaan atau lembaga-lembaga yang lainnya itu harus mendukung seluruh sumber daya yang dimilikinya. Jadi bukan hanya sumber daya manusia tapi seluruh resource ya, atau sumber sumber daya yang dimilikinya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa itu semua menjadi modal ya untuk memperbaiki organisasinya dan juga untuk melakukan pengelolaan yang lebih optimal untuk mencapai capaian-capaian benefitnya, reputasinya, mungkin kalau organisasi dunia usaha keuntungannya atau labanya, tapi untuk organisasi pemerintahan atau publik itu lebih berorientasi kepada bagaimana memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat atau rakyat atau para stakeholder atau para pencari layanan dalam pemerintahan itu betul-betul merasa puas ya untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Nah, kemudian juga yang perlu kita ketahui bahwa pengelolaan manajemen sumber daya manusia ya pada organisasi sektor publik yaitu menjadikan bagaimana pentingnya dukungan sumber daya manusia itu sendiri. Ya, kenapa? Karena sumber daya manusia merupakan motor penggerak ya atau dinamisator bagi seluruh aktivitas organisasi, baik itu pemerintahan, perusahaan ataupun juga lembaga masyarakat ya itu. Nah, kemudian itu motif daripada keuntungan. Nah, sekarang kita coba melihat bagaimana motif produktivitas, yaitu. Nah, pengelolaan manusia perlu dilakukan dengan manajemen yang profesional. Ya, jadi kalau misalnya di perkantoran biasa kita kenal dengan model-model atau cara-cara yang menganut atau mempergunakan spoil system ya itu atau merit system ya. Tapi kalau kita misalnya berbicara tentang profesional ya atau bagaimana melakukan manajemen yang profesional dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk sebuah organisasi, itu sebaiknya menganut atau mengarah kepada merit system. Kenapa? Karena dianggap itu lebih profesional ya, bagaimana mengelola sumber daya manusia itu mulai daripada rekrutmen sampai pada sistem-sistem untuk perbaikan pengembangan manusia itu sendiri. Nah, kemudian juga kita bisa melihat bahwa arti daripada sumber daya manusia itu dapat beraktivitas sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, kompetensi itu terkait dengan pengetahuannya, keterampilannya, dan juga mungkin pengalaman sikap-sikapnya selama ini, keahlian, kemudian juga keterampilan, dan juga mungkin untuk meningkatkan produktivitas hasil ya itu. Jadi di sini bagaimana pengelolaan manusia itu betul-betul diarahkan agar menjadi lebih memberikan kontribusi yang lebih ya itu terhadap bukan hanya untuk dirinya tetapi juga untuk lingkungannya ya, baik itu kepada organisasinya maupun juga kepada lingkungan eksternal yaitu masyarakat. Di sini kita bisa melihat pengertian sumber daya manusia ada tiga ya yang dikemukakan, pertama dari Kashmir, Dessler, dan Nu ya. Bisa dilihat di sini bagaimana proses pengelolaan manusia itu melalui perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, pemberian kompensasi, kemudian masalah karier, keselamatan, kesehatan, dan seterusnya ya itu. Ibu sudah kasih ini materinya ya? Iya, Bu. Oh sudah. Eh, pekan lalu itu, Bu, Pekan lalu. sampai di Sampai di mana? hal-hal yang perlu dipersiapkan, Ibu. Ini sudah ya? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Oke. Ya, kita mungkin masuk di sini ya. Yang ini belum ya? Sampai hal-hal yang perlu dipersiapkan, Ibu. Hal yang Setelahnya itu, Bu. Lagi, Bu. ini sudah ya? Sudah, Ibu. Oh ini. Iya, Bu. Oh, oke. Baik ya, di sini ada lingkungan kegiatan organisasi, lembaga, perusahaan dan ormas ya. Jadi kita masuk semua ya. Kenapa? Karena publik itu memang penyelenggaraan pemerintahan itu berasal dari administrasi negara, tetapi sekarang sudah berorientasi kepada bagaimana menciptakan good government ya. Dan good government itu mempunyai tiga pilar ya, yaitu organisasi pemerintahan, organisasi dunia usaha, dan juga organisasi masyarakat ya. Jadi di sini ada lingkup
kegiatan organisasi, kemudian lembaga, perusahaan, dan juga ormas ya, yaitu organisasi masyarakat ya. Itu semua menyatu menjadi tiga pilar dalam penyelenggaraan pemerintahan agar mencapai good governance ya, atau untuk mewujudkan good government gitu. Nah, kemudian juga di sini terkait dengan jumlah dan SDM dan perilakunya. Sekarang kita mendengar ya banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi terkait dengan efisiensi itu. Kenapa? Karena regulasinya mau efisiensi, tetapi implementasinya tidak efisiensi. Nah, ada juga regulasinya tidak efisiensi, tetapi implementasinya mengarah kepada non efisiensi. Ya, jadi ada pro dan kontra, dan ada hal-hal yang sedikit agak timpang ya, seperti jumlah SDM ya, utamanya kalau di Indonesia mestinya kita melakukan perampingan ya itu ya, tetapi kita bisa melihat bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ini lebih gemuk ya, lebih banyak organisasinya ya, tetapi mudah-mudahan itu bisa membuat segala potensi yang dimiliki oleh Indonesia bisa dikelola lebih optimal ya itu. Dan mempergunakan sumber daya manusia yang profesional ya, yang berkualitas, the right man and the right job ya, supaya semua bisa terkelola dengan baik ya itu. Kemudian juga bagaimana meminimalisasi gangguan-gangguannya seperti korupsi, KKN ya, kemudian juga nepotisme ya, itu semua bisa mungkin sedikit mulai dihilangkan dalam budaya organisasi kita ya, sehingga masalah sumber daya manusia terkait dengan perilakunya itu bisa menjadi lebih lebih bersih ya itu. Kemudian juga lebih profesional, dan juga lebih memperhatikan dan berorientasi kepada kepentingan publik atau rakyat atau masyarakat umum gitu. Nah, kemudian juga kita terkait dengan metode yang digunakan. Ya, kita harapkan nanti akan lebih berorientasi kepada merit system yang lebih profesional ya itu. Kemudian juga mempergunakan sarana dan prasarana mungkin yang lebih berkualitas ya, dengan mungkin di backup dengan teknologi, walaupun sekarang efisiensi, tetapi mau tidak mau ya kita harus mempergunakan teknologi, dan kita ketahui bersama teknologi itu mahal harganya. Ya, mudah-mudahan Indonesia juga bisa memproduksi alat-alat atau produk-produk teknologi yang bisa membackup pekerjaan yang lebih mudah dengan harga yang murah ya, seperti misalnya di China atau di Korea Selatan. Yang mudah-mudahan juga bisa seperti itu, Indonesia bisa menciptakan teknologi-teknologi terbarukan yang lebih bagus tetapi murah ya, seperti itu. Nah, kemudian juga penentuan syarat jabatan ya, sekarang ada beberapa regulasi misalnya juga terkait dengan umur ya, kemudian juga penjenjangan sekarang tidak dilihat bahwa misalnya harus 4 tahun baru naik pangkat ya, bisa saja kurang dari itu sudah bisa naik pangkat, yang penting dia mempunyai reputasi, kemudian juga mempunyai nilai tambah ya, pegawai tersebut bisa dipromosikan ya, itu menduduki jabatan-jabatan yang strategis ya. Dan ini juga mengakomodasi perkembangan yang ada di lingkungan non publik ya, itu kita bisa melihat di dalam industri dan dunia usaha itu sangat gencar bagaimana menemukan sumber daya manusia yang betul-betul berkualitas ya. Jadi mereka tidak melihat senioritas, tidak melihat kepangkatan dan background akademik, enggak, tetapi siapa yang mampu ya itu. Memang mereka berorientasi kepada orang-orang yang smart, yang cerdas, yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dan bisa memberikan keuntungan kepada perusahaan ya, itu kalau di dunia usaha ya. Sehingga masalah manajemen sumber daya manusia itu memang diarahkan kepada kompetensi dan profesionalisasi ya, siapa yang mampu itu yang akan dipromosikan untuk mendapatkan jabatan-jabatan yang strategis ya, sehingga penentuan syarat jabatan di sini agak sedikit fleksibel ya untuk organisasi dunia usaha dan kemasyarakatan ya. Tapi kalau pemerintahan masih agak sedikit terganggu dengan birokrasi, terganggu juga dengan sistem penjenjangan. Kenapa? Karena ada aturannya, ada nomenklaturnya ya, yang itu yang memang menjadi dasar dan landasan untuk melakukan demosi, promosi maupun juga mutasi ya itu. Nah, kemudian tujuan dan manfaat analisis jabatan atau job analysis ya, kita bisa melihat di sini bahwa tujuannya itu bagaimana memudahkan ya. Di sini Ibu memakai kata perusahaan ya, mestinya kita bisa
menyamakan ya perusahaan atau organisasi pemerintahan atau juga mungkin organisasi kemasyarakatan. Nah, itu bagaimana memetakan kebutuhan sumber daya manusia ya itu. Jadi berapa kebutuhannya sekarang, kemudian tahun berapa lagi dia akan merekrut ya, 5 tahun kah, 1 tahun, 2 tahun ya. Kemudian juga bagaimana merekrut untuk masa depan ya dengan mempersiapkan mungkin dengan cara-cara yang baru ya. Kalau misalnya kita bisa melihat di kantor-kantor perusahaan yang besar itu biasanya sebelum dia merekrut itu dia menerima magang dulu ya itu. Jadi dia melakukan pengrekrutan pegawai melalui magang ya. Jadi mereka memberikan pendidikan dan pelatihan lewat magang ya dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan juga sekolah-sekolah yang lain. Nah, mereka biasanya membantu mempersiapkan tenaga-tenaga yang mereka butuhkan yang melalui magang itu ya. Jadi setelah misalnya ada magang, biasanya mereka akan diikuti dengan penerimaan pegawai ya, dan biasanya yang direkrut ya itu biasanya yang telah memiliki atau telah melewati masa magang atau telah mengikuti magang ya. Kenapa? Karena dianggap bahwa mereka sudah mampu dan sudah siap kerja ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di kantor pemerintahan itu biasanya ada honorer ya, tapi sekarang sudah dihapus ya, honorer tidak ada lagi sehingga P3K ya itu. Nah, itu biasanya yang dipersiapkan untuk menjadi ASN. Tapi sekarang banyak juga polemik bahwa tidak usah lagi ada P3, tidak usah ada ASN, tidak usah ada CPNS, langsung saja masuk di ASN, satu saja istilah ya, itu ada juga seperti itu ya. Memang dalam pemerintahan agak sedikit beragam ya itu, tetapi nanti wacana-wacana itu apakah akan diimplementasikan dengan tegas atau enggak itu kembali lagi kepada pemerintah ya itu. Nah, coba kita lihat di sini bahwa bagaimana di sini memetakan kebutuhan sumber daya sekarang dan di masa yang akan datang, serta akan bagaimana memudahkan untuk mengolah SDM secara profesional. Ya, jadi tujuan dan manfaat daripada job analysis ya, yaitu dalam sumber daya manusia, yaitu bagaimana supaya kita mampu memudahkan dan mengolah sumber daya manusia secara profesional. Jadi artinya di sini direkrut adalah orang-orang memang yang berkualitas, yang bagus ya, kemudian mereka sudah siap kerja sehingga dalam bekerja dia betul-betul melakukan pekerjaannya dengan baik dan mempunyai kinerja untuk dirinya dan untuk organisasi ya, sehingga bersama-sama organisasinya, tempat bergabung atau tempat mengabdi atau tempat bekerja itu bisa mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, apakah itu jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Nah, coba kita lihat dari manfaatnya daripada job analysis, yaitu pertama perencanaan SDM ya. Jadi yang perlu dilakukan yaitu bagaimana merencanakan ya sumber daya manusianya. Jadi berapa yang mau diterima, siapa yang mau diterima, jurusan apa yang mau diterima, jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, berapa usianya, jenis kelamin apa. Nah, itu semua harus direncanakan dengan baik ya itu. Setelah direncanakan baru diperhatikan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan ya. Jadi jenis pekerjaan yang apa formasinya tersedia ya, kemudian jenis pekerjaan itu seperti apa modelnya, dan siapa saja yang boleh ya menduduki atau mempunyai beban kerja tersebut ya. Kalau misalnya di organisasi pemerintahan kan semuanya sudah teratur ya, dengan masuk jam 8 kembali di jam 4 sore, dan itu berlaku untuk Senin sampai Jumat ya. Tetapi sekarang dengan adanya efisiensi, banyak sekarang perubahan-perubahan yang terjadi ya, seperti juga di dunia itu sudah dimulai di perusahaan-perusahaan dunia usaha ya itu. Sekarang ada work from anywhere ya, work from home. Kemudian juga membagi shift kerja itu ya. Jadi ada yang datang pagi, ada yang siang, ada yang malam ya. Kemudian ada yang 2 hari, ada yang 3 hari dan seterusnya ya. Jadi sekarang banyak model-model di dalam melakukan dan pembagian beban kerja. Nah, kemudian juga penarikan dan seleksi pegawai. Ya, ini juga sekarang diharapkan lebih profesional dan mempergunakan merit system ya itu. Jadi bagaimana penarikan dan seleksi pegawai itu betul-betul sekarang modelnya bermacam-macam ya, itu tergantung dari organisasi dan jenis pegawai apa yang akan diseleksi itu. Ya. Kemudian juga sekarang sistem tesnya yaitu macam-macam modelnya ya itu. Ada yang pakai pertama sistem administrasi, setelah lolos sistem administrasi ada namanya tes tulis, setelah tes tulis ada tes wawancara. Nah, setelah tes wawancara ada psikotes ya, setelah psikotes ada biasanya penilaian untuk perilaku ya itu. Ya, jadi tingkat seleksi pegawai sekarang semakin berlapis ya itu. Kenapa? Karena memang ingin merekrut orang-orang yang
berkualitas ya, itu yang memang sudah mampu untuk siap kerja. Kenapa? Karena di sini pelatihan ya, pelatihan sebenarnya untuk perusahaan atau dunia usaha itu mereka anggap sesuatu yang mahal ya. Kenapa mereka merekrut atau melakukan seleksi pegawai yang sangat ketat? Kenapa? Karena mereka memang tidak mau lagi melakukan pelatihan dan pendidikan yang mereka mau merekrut atau menarik orang-orang yang sudah siap kerja. Itu kenapa? Karena untuk melakukan pendidikan dan pelatihan itu mahal biayanya. Ya. Sedangkan kalau dalam pemerintahan itu memang selalu seperti itu ya. Pada saat kita direkrut, kita CPNS dulu namanya ya, calon calon ASN gitu. Ya, nanti kita misalnya mengikuti beberapa tahap ya, ada apa pelatihan pendidikan latihan dalam bentuk fisik maupun mental, dan juga jenis pekerjaannya yang akan kita kerjakan ya. Jadi di sini ada pendidikan dan pelatihan. Nah, kemudian juga terkait dengan penggajian ya, atau auxiliary atau apa sistem apa auxiliary-nya atau mungkin penggajiannya ada berapa macam dan berapa. Nah, itu juga perlu ditentukan. Jadi sini penentuan kompensasi ya, itu jadi berapa yang diterima untuk pemula ya, atau kalau misalnya pegawai negeri sipil itu golongan 3A, yaitu berapa yang diterima ya, biasanya berkisar antara 700 sampai 1 juta ya. Sedangkan kalau misalnya dia masuk dengan 3B itu biasa di bawah 2 juta ya. Dan kalau misalnya dia di 3C kalau doktor ya kan, kalau S1 itu 3A. Kalau misalnya dia masuk dalam kondisi status master, berarti dia golongannya langsung 3B. Sedangkan kalau dia doktor itu langsung 3C. Ya, itu penjenjangan gajinya juga sesuai ya dengan penjenjangan apa pendidikannya atau ijazahnya. Itu juga memberikan penentuan dalam kompensasi atau gajinya ya. Nah, kemudian juga di dalam job analisis ini berbicara tentang penilaian kinerja ya. Jadi sekarang ada namanya TUKIN ya, tunjangan kinerja. Nah, itu berdasarkan dengan hasil pekerjaan dari seorang pegawai ya itu. Jadi bagaimana penyelesaian tugas-tugasnya, berapa jam dia melakukan pekerjaannya, apa-apa saja, nah, semua dihitung ya, ada kreditnya, itu ada poin-poinnya. Sama juga kita dosen ya, ada namanya remunerasi atau remun. Nah, itu juga dihitung ya, jam mengajar, jam penelitian, dan jam melakukan pengabdian ya. Kemudian juga jam-jam misalnya ikut apa seminar, ikut konferensi, membuat misalnya karya tulis. Nah, karya tulisnya sekarang yang paling diperhatikan ya nilainya. Ada nilainya Sinta, Sinta itu mulai dari Sinta 5 sampai Sinta 1. Kemudian ada juga Scopus ya. Scopus itu bergerak dari kuartil Q1 menurun sampai di Q3 ya, atau Q4 ya. Jadi ada juga SJR ya, itu juga ada persentase angka-angkanya ya. Jadi semua mendapatkan penilaian dan ada poinnya ya. Semakin bagus misalnya kalau dia menulis di Scopus, Q1 itu nilainya 40 ya, sedangkan kalau 2 itu Q2 itu sekitar 20 ya, sampai 35 tergantung daripada reputasi jurnalnya. Nah, kemudian juga Sinta juga seperti itu. Nah, sama juga pekerjaan-pekerjaan di kantor itu mendapatkan penilaian dari tukinnya ya, tunjangan kinerjanya. Nah, itu dihitung berapa per jam dia menyelesaikan tugas dan apa-apa saja yang menjadi penyelesaian yang telah dilakukan dalam pekerjaannya ya. Itu jadi ada di sini penilaian kinerja, dan itu berbanding lurus ya terhadap gaji atau auxiliary yang didapatkannya. Nah, kemudian juga perencanaan karier menjadi tanggung jawab organisasi dan para pemimpin, itu meningkatkan dan memperhatikan penjenjangan karier dari pegawainya ya. Jadi di sana juga mereka harus membimbing dan membina supaya pegawai-pegawainya itu melakukan penjenjangan karier dan juga bisa karirnya meningkat ya. Misalnya dari kepangkatannya dari 3A, 3B, 3B, 3B ke C, 3 kemudian ke 3D, baru ke 4A ya, 4B sampai 4D ya itu. Begitupun dalam dunia pemerintahan dan dunia usaha ya. Dunia usaha aja seperti itu ya. Dari bawah dulu staf ya, kemudian ketua divisi, kemudian juga mungkin manajer ya, sampai vice president, sampai presiden ya. Jadi seperti itu semua ada penjenjangan dan perencanaan karir, dan itu harus diberikan oleh organisasi ya itu. Jadi bukan hanya pegawainya yang berjuang ya untuk memperbaiki karirnya, tetapi juga dia harus dibantu oleh organisasi dan para pemimpinnya ya, dan para orang-orang yang ada di organisasinya untuk membantu dia meningkatkan karirnya ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda masuk dalam sebuah organisasi, mereka tidak memperhatikan karir Anda, saya rasa itu adalah menyalahi aturan dan menyalahi tujuannya.
Nah, sekarang coba kita bisa melihat bagaimana melakukan pengumpulan data ya terkait dengan hal-hal untuk manajemen sumber daya manusia. Ya, jadi kita bisa melihat kalau kita masuk dalam sebuah kantor, ya di situ ada sistem digital, ada juga apa namanya penyelia ya kalau pemerintahan apa organisasi dunia usaha itu ada namanya penyelia, ada namanya supervisor, ada juga namanya mentor ya. Sedangkan kalau di pemerintahan itu ada namanya atasan langsung ya, itu ada kepala seksi, ada kepala bagian dan ada atasan yang di atasnya ya, itu kepala dinas atau apa. Nah, itu semua apa mengumpulkan data-data Anda ya pada saat bertugas atau menjadi pegawai ya. Ada yang di sini diam-diam mengamati pekerjaan Anda, ya ada juga yang memasang kamera tersembunyi ya dengan CCTV yang tidak ketahuan bagi Anda. Kemudian juga ada memang yang memasang mata-mata ya. Jadi ada semacam kurir atau orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan. Ya, jadi dimanapun Anda berada, apapun aktivitas Anda, apa kegiatan Anda, nah itu semua apa apa dimonitor ya itu dan diberikan laporan-laporannya ya. Ya, di sini misalnya cara-caranya ada yang misalnya dalam bentuk wawancara, ada kuesioner, ada catatan laporan dan ada observasi. Ya, jadi misalnya kalau dosen itu ada apa link ya yang diberikan kepada pegawai, kepada mahasiswa, kepada dosen yang lainnya, teman sejawat. Nah, itu semua diberikan link untuk mengisi suatu apa eh, informasi ya terkait dengan data-data yang dibutuhkan untuk menilai seorang pegawai ya. Jadi ada yang bisa dilakukan dengan wawancara, ada juga dengan lewat kuesioner ya, ada juga dengan catatan laporan ya, setiap kegiatannya apa itu dilaporkan, dicatat ya. Kemudian ada juga yang langsung ditinjau ya. Mereka kadang-kadang para pemimpin itu turun ke lapangan melihat bagaimana dia bekerja, performancenya itu biasanya juga tanpa sepengetahuan pegawai tersebut. Ya, tapi juga kadang memang diperlihatkan gitu ya bahwa mereka sedang lagi diawasi ya. Jadi ada beberapa cara dalam metode pengumpulan data terkait bagaimana seorang pegawai itu mendapatkan penilaian dan itu semua juga adalah bagian daripada manajemen sumber daya manusia yaitu. Nah, berikutnya kita masuk di analisis beban kerja. Ya, dalam bekerja itu ada beban ya yang menjadi bagian tugas tanggung jawabnya. Biasa dikenal dengan tugas pokok dan tanggung jawab ya. Jadi tupoksi biasa isinya jadi tugas pokok dan fungsi Anda. Itu semua ada standarnya ya dan itu biasanya dihitung dalam 100%. Nah, di sini ada analisis beban kerja yaitu untuk merencanakan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari itu berapa jam ya, kemudian menggunakan SDM yang ada, mereka bisa bekerja secara maksimal, jangan misalnya mengerjakan hal-hal yang rutin ya, tetapi juga diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bagian untuk mendapatkan bonus atau juga untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik ya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih tinggi ya itu. Kemudian juga sebagai dasar untuk menentukan keseimbangan pembagian kerja antara unit dan bagian ya. Jadi ada bagian perencanaan, ada bagian pengelolaan atau manajemen, ada bagian pengawasan, ada bagian keuangan, ada bagian riset and development ya. Banyak sekali ya jenis pekerjaan yang ada dan itu semua juga harus diperlihatkan dan dihitung ya keseimbangannya ya terkait dengan bagian tugas pada unit-unit atau divisi ya atau subbagian atau seksi dan seterusnya. Nah, itu semua harus betul-betul diatur ya, sesuai dengan bagian-bagiannya dan dikerjakan oleh pegawai-pegawai yang betul-betul sudah ditetapkan siapa yang menjadi penanggung jawabnya. Jadi the right man and the right place ya seperti itu. Kemudian juga sebagai dasar untuk menentukan sistem dan prosedur kerja. Ya, jadi ada biasanya cara-cara menyelesaikan tugas. Ya, ada biasanya top down, ada juga bottom up dan ada juga vertikal dan horizontal. Ya, jadi cara-cara yang ada itu sangat ditentukan oleh para pemimpin. Bagaimana sistem kerja yang ada di sebuah kantor. Ada juga sistem komando ya itu. Ya, jadi sekarang banyak sekali model yang dilakukan oleh pemimpin untuk membuat cara kerja daripada pegawainya itu betul-betul efektif dan efisien. Ya, dan ada beberapa model yang mereka bisa tawarkan ya untuk dilakukan dan bagaimana juga sebenarnya berorientasi kepada pencapaian sistem dan prosedur kerja yang lebih profesional ya seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana menentukan jenjang karier ya dari pegawainya ya. Jadi bagaimana mereka naik pangkat, bagaimana mereka mendapatkan jabatan ya dan bagaimana juga mereka menemukan ya apa mungkin penghargaan atau mungkin memperbaiki tukinnya atau juga memperbaiki remunnya atau memperbaiki pendapatannya ya seperti itu. Jadi mereka juga mendapatkan penjenjangan karier untuk mendapatkan apa hak-hak mereka ya seperti itu dan juga mendapatkan tunjangan-tunjangan dan bonus-bonus atau mungkin juga reward ya seperti itu. Nah, kemudian juga biasa dilakukan
pelatihan ya bagi mereka yang masih belum mampu memenuhi beban kerjanya ya. Jadi analisis beban kerja itu biasanya kalau oh ini kurang dia masalah kepemimpinan, maka mungkin dia akan diikutkan pada diklat pendidikan dan latihan tentang kepemimpinan. Kalau misalnya dia bagian pengelolaan, maka dia juga akan diikutkan pada pelatihan dan pengembangan pendidikan dan latihan untuk pengelolaan atau pengawasan atau mungkin juga pekerjaan-pekerjaan misalnya perbaikan teknologi ya atau keterampilan-keterampilan teknologi ya atau mungkin juga cara mengaplikasikan mungkin website atau aplikasi yang baru dan seterusnya. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh sebuah kantor ya untuk memperbaiki pegawainya agar mereka bisa menjadi lebih kompeten ya itu. Nah, metode analisis beban kerja. Nah, di sini biasanya ada supervisor ya dan ada pengawas yang itu melakukan pengawasan secara terus-menerus ya itu. Jadi memang setiap hari, setiap saat dia akan melaporkan ya perubahan-perubahan dan peningkatan-peningkatan yang dilakukan oleh seseorang ya atau seorang pegawai ya itu. Jadi biasanya kita tidak rasa kita sebenarnya di mata-mata ya atau diawasi ya itu tanpa kita ketahui. Ya, sebenarnya itu adalah untuk perbaikan daripada pegawai tersebut juga ya itu. Jadi mereka diawasi untuk mengetahui apakah dia bekerja secara profesional, apakah dia bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, apakah dia bekerja betul-betul bertanggung jawab, mempunyai integritas ya dan seterusnya. Nah, itu semua diamati ya oleh kantor ya atau organisasi yang membawa kita, apakah itu dilakukan oleh mentor kita atau supervisor kita atau mungkin juga atasan kita secara langsung. Nah, kemudian juga pengamatan tidak terus-menerus ya. Jadi ada pengamatan yang terus-menerus, ada pengamatan tidak terus-menerus ya. Biasanya untuk hal-hal yang sifatnya tidak rutin ya itu. Ya, jadi yang tidak terus-menerus itu ada hal-hal yang tidak rutin ya itu biasanya satu per triwulan atau per 6 bulan atau per tahun ya itu. Nah, kemudian caranya banyak ya modelnya. Bisa observasi, bisa juga pendapat para ahli dan juga bisa berdasarkan pengalaman ya. Jadi misalnya dia sudah pengalaman, dia bisa menilai ya, oh ini pegawainya sudah jenuh atau ini pegawainya sudah perlu dimutasi atau ini pegawainya perlu ditingkatkan atau dipromosikan atau pegawai ini juga perlu didenotasi atau diturunkan pangkatnya ya itu ada bagian-bagian yang bisa memperhatikan Anda dan itu setiap saat mengikuti ya cara-cara kerja Anda di kantor ya jadi kita di kantor itu bukan hanya sebagai pegawai yang yang suka-suka ya yang seenak-enaknya tidak tetapi kita juga mendapatkan pengawasan dan juga kita diikuti ya perkembangannya dalam bentuk laporan dan catatannya seperti itu. Nah, berikutnya penilaian jabatan. Nah, di sini merupakan bagaimana prosedur yang sistematis untuk menilai bobot suatu jabatan. Ya, ini bisa mungkin dengan membandingkan antara jabatan yang satu dengan jabatan yang lainnya dalam sebuah organisasi dan juga bisa melihat bobotnya ya, itu ada nilainya. Misalnya semakin besar tanggung jawabnya itu akan mempunyai bobot dan nilai yang lebih besar juga ya, itu dan poinnya juga akan lebih besar dan itu berbanding lurus dengan gajinya ya atau remunnya ya atau tukinnya atau pendapatan atau auxiliary-nya ya jadi semakin besar tanggung jawabnya semakin besar beban kerjanya maka itu juga akan mendapatkan sistem penggajian yang lebih besar ya seperti itu. Nah, kemudian tujuan penilaian jabatan yang di sini kita bisa melihat adalah sebagai alat untuk memperbaiki jabatan, ya itu. Jadi bagaimana supaya jabatan-jabatan yang dimiliki atau kita akan pertanggungjawabkan itu bisa lebih baik lagi ya itu. Jadi memperbaiki hal-hal yang dianggap selama ini mungkin kurang bagus atau tidak tercapai atau target sasarannya yang tidak tepat ya sasarannya atau mungkin juga ada perubahan-perubahan dalam perbaikan eh, penyelesaian tugasnya, cara-cara kerja atau sistemnya atau mungkin juga alat-alat yang dipergunakan ya. Jadi sini bagaimana alat untuk memiliki jabatan itu betul-betul dibuat ya dan dipersiapkan oleh sebuah organisasi atau sebuah kantor. Nah, kemudian juga menentukan beban kerja ya. Jadi setiap orang mempunyai beban kerja ya itu. Jadi ada kalau misalnya seperti dosen atau guru itu ada jam mengajarnya ya itu. Jadi setiap hari berapa jam dia mengajar. Nah, kemudian bagaimana dia mengatur kalau misalnya dosen dan guru itu kan dia ada namanya tenaga fungsional. Nah, tenaga fungsional itu bukan hanya mengajar tugasnya ya, tetapi juga dia mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian masyarakat. Kemudian juga dia menulis. Kenapa? Karena kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan dan mengikuti ya konferensi, seminar, workshop dan kegiatan-kegiatan yang bisa membantu peningkatan kredit poin ya yang biasa dia dapat itu. Kenapa? Karena semua akan dihitung berapa poinnya, berapa juga
koinnya ya seperti itu, ada poin dan ada koin. Nah, kemudian juga menentukan kompensasi atau balas jasa. Ya, jadi di sini kompensasi atau balas jasa ada dalam bentuk gaji yang rutin ya setiap bulan dan ada juga auxiliary atau bonus ya itu. Nah, ini biasanya kompensasi atau balas jasa diberikan kepada kelebihan kerja ya atau kelebihan jam kerja. Nah, itu biasanya mendapatkan kompensasi tambahan dan balas jasa. Atau juga bisa dalam bentuk yang lain ya, bonus-bonus misalnya mendapatkan tiket perjalanan ke luar negeri atau ke Indonesia atau juga mendapatkan bonus untuk mendapatkan layanan lebih ya itu misalnya mendapatkan paket-paket ya paket pulsa atau paket perjalanan atau juga mungkin paket bonus dalam bentuk uang ya itu penghargaan dalam bentuk uang ya jadi banyak di sini cara untuk melakukan balas jasa dan memberikan kompensasi kepada pegawai yang mempunyai beban kerja yang bagus kualitas kerja yang bagus dan mendapatkan atau menemukan reputasi ya misalnya juara-juara dalam mengikuti lomba itu juga mendapatkan kompensasi atau balas jasa. Nah, kemudian juga menentukan jenjang karier. Ya, jadi penjenjangan karier itu ada di semua kantor atau organisasi. Ya, kenapa? Karena memang seperti itu. Pemimpin yang bagus itu adalah pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin di sekitarnya. Nah, itu tugasnya adalah bagaimana membimbing anak-anak atau pegawai-pegawai yang ada di bawahnya untuk melakukan penjenjangan karier agar bisa juga menjadi pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Ya, jadi di sini ada namanya ya itu. Jadi mempersiapkan orang-orang yang ada di bawahnya untuk menggantikan kepemimpinannya. Nah, kemudian juga bisa dilakukan penilaian jabatan itu sebagai dasar untuk merencanakan pendidikan dan pelatihan. Ya, jadi setiap pegawai itu diupdate ya, gitu. Jadi bukan hanya HP yang dicas atau laptop yang dicas, tapi orang juga harus dicas itu ya. Jadi mereka dididik kembali, ditambahkan ilmunya, ditambahkan keterampilannya, kemudian diikutkan berbagai kegiatan-kegiatan agar perilakunya menjadi lebih disiplin, lebih lebih berkualitas dalam kerjanya, lebih profesional. Nah, itu semua bisa diberikan dalam bentuk pendidikan dan latihan sehingga mereka bisa diutus ya untuk mendapatkan pendidikan latihan atau juga bisa dalam penjenjangan pendidikan yang lebih besar seperti misalnya dari S1 menjadi S2, S2 menjadi S3 ya. Jadi banyak cara organisasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas daripada sumber daya yang dimilikinya atau pegawai yang mereka miliki. Nah, kemudian juga melakukan bagaimana sistem pengawasan dan sistem pengendalian organisasi itu menjadi lebih mudah ya itu. Ya sekarang sudah ada CCTV. Nah, itu sangat memudahkan ya. Jadi misalnya seorang pemimpin walaupun dia melakukan perjalanan di mana saja dia bisa melakukan monitor lewat HP-nya atau apa yang dikerjakan oleh pegawainya. Jadi dia bisa melakukan pengawasan jarak jauh ya dengan adanya teknologi sekarang ini. Nah, semua bisa dimonitor, kantornya bisa dimonitor dengan jarak jauh ya itu. Bahkan sampai di luar negeri mereka masih bisa melakukan pengawasan dan melakukan pengendalian ya itu. Jadi sekarang jangan sembarang berbuat ya kalau di kantor itu. Kenapa? Karena Anda senantiasa di bawah pengawasan ya seperti itu. Nah, penilaian jabatan di sini namanya bagaimana metode-metode yang digunakan untuk menilai suatu jabatan, yaitu. Jadi secara keseluruhan itu dapat melihat setiap jabatan pada sebuah kantor atau sebuah organisasi atau sebuah lembaga atau sebuah perusahaan. Nah, itu di sini ada penilaian yang dilakukan ya. Jadi ada job ranking dan ada job grading ya itu. Nah, di sini metodenya ada kuantitatif dan ada kualitatif ya. Jadi kalau kualitatif itu bisa dalam bentuk laporan-laporan narasi ya itu wawancara, kemudian juga informasi-informasi dari orang lain ya dan seterusnya. Sedangkan kalau kuantitatif yaitu angka-angka ya. Jadi misalnya kehadirannya setiap bulan itu berapa kehadirannya, itu waktu yang dihabiskan berapa ya itu semua dihitung dalam bentuk angka. Nah di sini metode kualitatif ya itu bisa memberikan informasi ya terkait misalnya metode klasifikasi jabatan ya jabatan-jabatan dalam kelompok atau kelas tertentu ya kemudian juga bisa melihat setiap jabatan dalam suatu organisasi. Nah itu bagaimana seorang pegawai yaitu mempunyai sistem penilaian ya terhadap pegawai tersebut. Nah, itu biasa terkait dengan kepangkatannya, terkait dengan jabatannya dan juga terkait dengan reputasi yang dia dapatkan. Nah, di sini untuk metode kuantitatif ada dua yang bisa dijadikan sebagai cara yaitu faktor komparasi ya jadi dikomparasi kemudian juga ada point method ya jadi di sini ada dua yang bisa diperlihatkan ya.
eh, bagaimana metode untuk membandingkan setiap jabatan dengan jabatan lain-lainnya. Ya, jadi ada bagian-bagian dari jabatan yang kita duduki ya atau kita pertanggungjawabkan. Nah, itu bisa dibandingkan dengan jabatan-jabatan yang lain ya. Jadi dikomparasi mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, mana yang lebih luas tanggung jawabnya dan mana yang lebih sedikit tanggung jawabnya. Nah, itu juga menjadi bagian dalam penilaian jabatan yaitu. Nah, misalnya kalau di apa di pegawai pemerintahan, misalnya di kabupaten kota, kecamatan atau di desa. Nah, itu biasanya pegawai di rolling ya tempat kerjanya. Ya, jadi biasa di dinas ini, kemudian berikutnya di dinas ini, di dinas ini. Nah, biasanya itu sebenarnya yang banyak pernah memiliki pengalaman di berbagai dinas. Nah, itu biasanya akan dipersiapkan menjadi setwilda ya atau mungkin juga kepala bapeda. Ya, jadi nanti mereka akan di apa dipindahkan dari satu bagian ke bagian yang lainnya itu adalah untuk memperbaiki kualitasnya dan untuk memberikan pengalaman yang luas ya sehingga mereka nanti dalam penjenjangan karier itu bisa diberikan tanggung jawab yang lebih banyak ya sehingga nanti juga dia bisa meningkat karirnya atau meningkat jabatannya. Nah, kemudian juga ada metode yang kedua, yaitu bagaimana metode ini memberikan penilaian berdasarkan ranking, ya juga mungkin juga prestasi atau presentase dari pegawai tersebut. Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang pernah dilakukan baik, yang mendapat reputasi yang baik. Nah, itu bisa menjadi poin ya, itu jadi penghitungan poin-poin dari pegawai tersebut itu dicatat ya dan dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, siapa yang mempunyai poin yang besar, kemudian juga mempunyai jabatan cara kerja yang bagus dalam pekerjaan tupoksinya, nah itu akan mendapatkan penilaian jabatan yang lebih bagus ya, dan itu akan mungkin menjadi bahan penilaian untuk melakukan penjenjangan karir yang lebih tinggi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, mungkin ada yang ingin tanya, silakan. Ya, jangan saya yang sibuk sini, coba Anda sedikit memberi mungkin masukan kepada Ibu. Atau mungkin juga ada pertanyaan? Eh, ini materinya sudah selesai sampai di sini ya. Mungkin kita perlu diskusi ya, atau apa nih yang bagus kita lakukan? Kenapa? Karena sekarang ini orientasi pemerintahan untuk Pak Prabowo ini memang menekankan tentang perbaikan sumber daya manusia. Kalau Pak Jokowi dulu kan eh, yang dia menjadi tagline-nya itu adalah infrastruktur. Nah, sedangkan kalau Prabowo ini memang dia SDM ya itu. Jadi dianggap bahwa infrastruktur yang dulu itu banyak terbengkalai ya dan itu menghabiskan dana yang besar ya dan itu juga tidak mampu membackup perbaikan pembangunan secara keseluruhan secara optimal ya sehingga Pak Prabowo ini sekarang berorientasi kepada perbaikan SDM ya mulai bagaimana pendidikan dari usia dini SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi ya tetapi berbenturan ya dengan adanya efisiensi anggaran ya ini juga menjadi masalah dari berbagai kementerian dan itu turun sampai ke bawah sehingga ada tagar ya itu Indonesia gelap ya itu mungkin karena banyaknya apa pemotongan dan pemangkasan pendanaan. Ya, kenapa? Karena kita sudah terbiasa ya program dan kegiatan itu harus ada dananya. Nah, kalau misalnya dananya dipangkas, ya bagaimana mau melakukan program dan kegiatannya? Dan itu dipertanyakan juga kenapa? Karena memberi imbas kepada sektor perekonomian itu. Ya, misalnya seperti diklat ya, pendidikan dan latihan yang banyak dilakukan oleh pemerintahan biasanya kan ditempatkan di hotel-hotel ya atau di tempat-tempat yang berbayar. Nah, kalau misalnya pemerintah tidak melakukan itu lagi karena efisiensi, tidak memberikan anggaran untuk program pelatihan dan pendidikan, konferensi, seminar, ya berarti para hotel juga tidak terpakai, ya. Dan itu juga banyak dikeluhkan sekarang perhotelan lesu, ya itu. Ya, ini juga menjadi pertanyaan apakah dengan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengurangi pembiayaan dan pembiayaan sekarang di semua dinas itu betul-betul dihitung mana yang prioritas
Dan biasanya untuk perbaikan sumber daya manusia itu menjadi pilihan yang kedua, tidak prioritas jadinya. Ya sehingga dipertanyakan ya bagaimana mau memperbaiki SDM kalau misalnya anggarannya tidak tersedia. Ya, kenapa? Karena perbaikan SDM itu membutuhkan biaya yang besar. Kenapa? Karena butuh pendidikan, butuh pelatihan, butuh anggaran yang cukup banyak ya. Itu misalnya terkait dengan siapa program apa, pendidikan apa. Nah, itu kan ada biayanya itu. Jadi ada tempatnya, ada siapa yang menjadi sumber narasumbernya, itu kan berbayar semua. Nah, kalau itu misalnya dilakukan efisiensi, mungkin perbaikan kualitas sumber daya manusia juga akan sedikit melorot ya itu. Jadi ini agak sedikit kontra ya itu. Pemerintah mau memperbaiki SDM, tetapi anggarannya dipangkas. Nah, ini seperti apa dilemanya? Mungkin Anda bisa memberi masukan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait itu, silakan. Halo, ada mungkin ini disampaikan sama Ibu? Atau ada mungkin yang ingin diceritakan? Silakan. Izin Atau ada, ya silakan Nurul. Ada mungkin fenomena yang dilihat di lingkungannya, silakan. Atau sudah kerja ya Nurul? Mungkin ada di kantornya, ya silakan. belum bekerja itu. Oh belum. Oke. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan berbicara terkait fenomena efisiensi sekarang di Indonesia uh, yang saat ini lebih diprioritaskan dan bagaimana cara memperbaiki SDM kalau anggaran anggaran sendiri itu kurang. Nah, efisiensi di Indonesia menurut saya memang bisa diprioritaskan, tetapi tantangannya adalah bagaimana cara menyeimbangkan antara efisiensi dengan kualitas pelayanan publik dan pengembangan SDM, terutama ketika anggarannya itu terbatas. Uh, Apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah uh, efisiensi di Indonesia itu bisa diprioritaskan dengan didukung dengan adanya digitalisasi dan didukung dengan reformasi birokrasi serta optimalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran. Meskipun anggaran yang dimiliki sekarang terbatas, pengembangan SDM juga tetap bisa dilakukan melalui mungkin melalui pelatihan online, kolaborasi dengan sektor swasta dan perguruan tinggi, serta bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk lebih meningkatkan keterampilan tanpa menggunakan biaya yang besar. Dengan pendekatan ini, efisiensi dan peningkatan kualitas SDM bisa berjalan beriringan tanpa bergantung pada anggaran yang besar. Ya mungkin itu saja dari saya, Bu. Iya, bagus ya pendapatnya Nurul, cerdas ya bagaimana melihat fenomena sekarang dengan adanya tagline dari pemerintah dengan efisiensi ya itu. Jadi dengan mempergunakan teknologi dan digitalisasi itu mungkin akan memudahkan dan membantu ya itu misalnya juga seperti proses pembelajaran ya seperti juga pegawai seperti dulu Ridwan Kamil itu kan memprogramkan kerja dari rumah ya itu work from home. Nah sekarang itu sudah diwacanakan oleh Ketua BKN yaitu work from anywhere ya jadi kita dapat bekerja di mana saja ya. Saya rasa ini salah satu terobosan juga bagaimana menyiasati efisiensi ya. Kenapa? Kalau misalnya orang kerja dari rumah akan membuat pegawai tersebut juga lebih efisien ya, tidak melakukan perjalanan transportasi, tidak tidak mempergunakan lagi jasa transportasi, kemudian juga itu bisa menurunkan kemacetan ya dan juga bisa membuat kantor menjadi lebih efisien ya, tidak mempergunakan AC, tidak mempergunakan lampu listrik ya dan fasilitas yang lain itu menjadi lebih efisien ya. Jadi mungkin memang pemerintah perlu memilih-milih ya, itu mana yang perlu diprioritaskan dan mana yang perlu diefisiensikan gitu ya. Jadi program-program dan kegiatan-kegiatan yang selama ini dianggap mungkin mubasir atau tidak terlalu memberikan kontribusi terhadap kinerja, mungkin itu yang perlu
dipangkas ya itu, kemudian tergantikan dengan cara-cara yang digitalisasi, tetapi memberikan kontribusi terhadap perbaikan reputasi atau kinerja daripada pegawai dan juga kantor ya, seperti itu akan memudahkan efisiensi itu bisa terwujud ya. Jadi mungkin tidak usah terlalu banyak program dan kegiatan ya, tetapi dipilih-pilih mana program dan kegiatan yang betul-betul langsung tepat sasaran ya, terkait dengan tujuan-tujuan daripada organisasi tersebut ya. Jadi efisiensi mungkin bisa dilakukan juga seperti itu dengan digitalisasi ya itu. Ada juga wacana ke depan ini bahwa pegawai nanti tidak usah lagi setiap hari di kantor ya, itu mungkin dalam 1 minggu 3 kali, dan itu sudah dilakukan oleh perusahaan swasta ya itu. Anak saya kerja di Telkom, itu dia sekarang work from home ya, dia cuma masuk kantor 2 kali seminggu ya itu ya, dan itu di rolling ya. Kemudian setiap hari mereka tetap menyelesaikan tugasnya dengan berbagi Zoom ya itu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu langsung bisa di chat dan bisa langsung minta Zoom ya untuk menyelesaikan pekerjaannya ya. Jadi bisa didampingi walaupun mereka tidak di kantor ya, seperti itu. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang betul-betul melakukan efisiensi dengan sangat cerdas. Yang mudah-mudahan itu juga bisa ditiru dan diikuti oleh pemerintah ya, itu organisasi pemerintahan ya, sehingga semuanya bisa betul-betul mengurangi korupsi, menyiasati efisiensi, dan juga memilih program-program dan kegiatan yang betul-betul sangat penting ya dan prioritas ya untuk perbaikan, dan juga mungkin akan berkontribusi terhadap perbaikan kesejahteraan pegawainya ya itu. Oke, yang lain mungkin ada yang mungkin ingin memberi masukan? Silakan. Muhammad Hasim mungkin, Muhammad Hasim Randan atau Muhammad Amirul Ihsan, atau siapa? Silakan. Kalau tidak ada, kita sampai di sini dulu ya. Ibu harapkan Anda membaca referensi berikutnya ya, dan mungkin minggu depan bagusnya kita pertama puasa ya. Mau masuk atau bagaimana? Masih kuat untuk masuk kuliah perdana? Oke, oh ya oke. Nanti mungkin di minggu-minggu terakhir kita akan memberi tugas ya itu. Sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu minggu depan. Ibu harapkan Anda membaca referensi yang lain ya terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia sektor publik ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kasih. Sehat-sehat.